enak. Di negara hukum, keadilan tidak boleh dibungkam. Pencari keadilan jangan dibiarkan diam. Kebenaran harus disuarakan dengan lantang dan dipertemukan dengan jalan. Hot Room, setiap Rabu jam 9 malam. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Eagle Institute Indonesia, lembaga yang fokus pada pendidikan dan pengembangan film dokumenter. Berkarakter tangguh, berwawasan dan berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Alumni Eagle tersebar di seluruh Indonesia mewarnai perkembangan film dokumenter. Mari berkolaborasi untuk merekam, merangkai cerita dan merawat kebinekaan bersama Eagle Institute Indonesia. Jadi, tahukah Anda 5 elemen dalam budaya Tiongkok? Kayu, api, tanah, logam, air. Sudah tepatkah jawaban Anda? Makin tahu di Jadi Tahu berikutnya. Das Ciliwung di Jakarta mencakup wilayah seluas hampir 14.000 hektar. Tingkat kerawanan banjir paling tinggi berada di Jakarta Timur, mencakup 70% wilayah Das. Kecamatan Kramat Jati dan Jatinegara rutin menjadi bulan-bulanan. Dalam 1 tahun, banjir bisa datang bertubi-tubi. Sekarang kita akan menuju ke Kampung Zombie. Nah, kenapa bisa seperti itu namanya? Kita akan cari tahu. Kampung Zombie berada di RT 6 RW 7 Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Berada di bantaran anak Sungai Ciliwung, rutin dilanda banjir sejak tahun 2000-an. Ketinggian airnya bahkan pernah mencapai 7 meter. Warganya menjadi saksi hidup keganasan luapan air Sungai Ciliwung. Inilah Kampung Zombie, setidaknya itulah yang disebut oleh warga dan juga sempat viral di media sosial karena kampung ini sudah mulai ditinggalkan oleh penghuninya sehingga terkesan sepi, terutama pada malam hari. Itulah mengapa kampung ini disebut Kampung Zombie. Kalau bisa terlihat itu di belakang, ini adalah Kali Hitam yang merupakan anak Sungai Ciliwung. Kondisinya sekarang ini bahkan permukaan air sudah hampir mencapai jalanan tempat saya berdiri saat ini. Ini merupakan permukiman dan rumah ini yang sekarang sudah tidak ditempati di lantai satunya, namun lantai 2 masih ditempati. Hingga ke sana di sepanjang bantaran sungai itu merupakan rumah-rumah warga yang sudah kosong ditinggalkan oleh penghuninya. Meskipun jika kita agak bergeser ke sebelah sana, di sana itu ada beberapa warga yang ternyata masih bertahan. Ada lebih dari 10 kakak yang masih bertahan di Kampung Zombie ini. Namun ya dengan kondisi seadanya, bahkan mereka menyatakan bahwa banjir itu biasanya tidak datang sesering ini. Tadi pada saat kami datang ke sini,
ada warga yang baru datang kemudian berkelakar begitu, wah kirain sudah surut, ternyata sampai sekarang masih belum juga surut. Nah, kalau menyusuri ganggang menuju ke kampung zombie ini pun juga unik ya. Kalau kita lihat tadi rumah di situ sudah tidak dihuni, kemudian rumah yang ini terlihat masih dihuni. Namun jika kita bergeser, ini saya bisa mengapa terlihat masih dihuni, karena masih ada listrik, ada bola lampu di sini yang bisa berfungsi. Namun di sebelahnya persis ini adalah bisa dibilang contoh nyata ya, rumah yang ditinggalkan, yang terabaikan, tidak terurus. Ini tadinya adalah rumah berlantai 2, mungkin saya akan coba untuk melihat ke dalam. Nah, tadinya ini rumah dihuni oleh warga yang ada di sini, namun karena sekarang dengan kondisi yang ada, ini ternyata sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Ada kamar di situ, kemudian di belakang ada dapur, ada kamar mandi di sana, dan kalau kita lihat dampak dari kelembapan, dampak dari banjir yang terus-menerus terjadi ini memang terlihat nyata di sini. Dari tembok-tembok yang lapuk seperti ini, kemudian kayu-kayu juga sudah lapuk sehingga sangat tidak aman. Plafon di atas kita lihat itu sudah runtuh karena terbuat dari triplek, bahkan juga langit-langitnya sudah ambruk karena dimakan usia. Ibu rumahnya di mana? Itu di sebelahnya, di pinggir kali juga, dekat jembatan. Boleh kita agak geser ke sini nggak, Bu? Kelihatan nggak, Bu, dari sini rumahnya Ibu? Nggak kelihatan lah, ini agak ke dalam. Oke, pas itu kelihatan pagernya itu. Oke. Rumah yang di pinggir kali ini, Bu, memang sudah tidak ditempati sama sekali. Sebagian. Kalau yang masih di sini tuh karena apa ya, yang nggak punya tempat tinggal di luar, jadi terpaksa ditempatin gitu. Walaupun tadi kan ini kan lumpur, itu yang pindah itu yang punya tempat tinggal di luar. Tapi yang punya tempat di luar saudara itu, jadi dia udah nggak sanggup lah di sini. Jadi dia ke saudara, nanti itu ada saudara di situ tinggal sama saudara. Nggak sanggupnya kenapa, Bu? Ya karena banjir ini sekarang tuh lebih parah gitu. Jadi setiap hujan sebentar aja udah rumahnya kerendam, lelap gitu setiap hari. Ini berarti pemandangan sehari-hari seperti ini, Bu, sering terjadi sekarang? Iya, ini sekarang nih setiap hujan sebentar ya mengenang begini, jadi susah surutnya. Nah, jadi sejak kapan mulai terjadi perpindahan besar-besaran warga sampai terkesan kosong seperti ini, Bu? Itu kira-kira tahun 2012 sampai saat ini. 2012 sudah mulai? Ya udah mulai keluar, tadi kan ke rumah saudara, lama-lama kan capek dia ya. Ya, ternyata ini padahal masih ada jarak sekitar satu rumah ya dengan pinggir sungai atau bantaran kali Sungai Hitam. Namun ternyata ini sudah tergenang oleh air, jadi seperti ini bayangannya kami tidak bisa melintas karena sudah tergenang. Sementara ini adalah rumah yang masih ditinggali di daerah lantai 2 oleh penghuninya. Tapi ya bisa dibayangkan meskipun masih tinggal di sini, dikepung banjir seperti ini, apalagi terletak di pinggir kali yang suatu saat bisa meluap, rasanya seperti terisolir ya. Berabad lamanya, bantaran Sungai Jakarta seolah menjadi dapur yang tak terurus. Berbanding 180 derajat dengan gedung-gedung pencakar langit yang mentereng dan megah. Kini sudah saatnya berbalik arah. Sungai harus menjadi etalase metropolitan Jakarta yang modern. Metro TV. Memperingati Hari Pers Nasional untuk ke-6 kalinya, Media Group Network kembali menggelar Journalist Day 2026, Unity with Empathy. Sebuah momen apresiasi untuk para jurnalis yang menyampaikan informasi akurat, berempati, serta menahan disinformasi di tengah bencana. Berbagai risiko dihadapi media serta jurnalis untuk menjadi penjaga arah dan persatuan. Sebanyak 36 kategori penghargaan akan diberikan bagi mereka yang tak lelah sampaikan fakta.
Bagi kami para jurnalis, profesionalisme bukan hanya soal akurasi, tetapi juga tentang bagaimana kabar disampaikan agar membawa manfaat kemanusiaan. Journalist Day 2026, Unity with Empathy. Hadir 5 menit setiap jam